Undian selanjutnya jatuh pada kamar C. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima aswabahum fi sabilillahi wa ma du'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Al-ayah amma ba'd. Hadratal muhtaram Syekhina wa murabbi ruhina Romo Kiai Haji Ahmad Khalil selaku pengasuh Pondok Pesantren Putra Putri Al-Falah, kepada Ibu Haja Afifah Sarjana Agama selaku penasehat Pondok Pesantren Al-Falah Putri yang kita patuhi perintahnya, kepada segenap dewan juri yang saya hormati dan yang kita nantikan kehadirannya di malam hari ini dengan sehat walafiat, kepada segenap pengurus yang saya hormati dan tak ketinggalan pula rekan-rekan santri yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang mubarak ini. Biqauli alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada beliau, Nabi Agung, Nabi Akhiruz Zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang mengantarkan kita dari zaman Zahiliyah menuju zaman Islamiyah. Biqauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Ketiga kalinya saya ucapkan syukron kasir kepada semua anggota Kamar C yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan uraian tentang optimis untuk bekal menuju kesuksesan. Santri-santri rahimakumullah, dalam kehidupan kita semua pastinya ingin menjadi orang yang sukses. Kita semua sebagai santri harus menempuh kesuksesan. Kita di sini hidup dengan banyak teman yang bermacam-macam wataknya. Ada yang egois, sombong, ramah, tamah, dan sebagainya. Kita menuntut ilmu pastinya ingin meraih cita-cita. Untuk itu, kita sebagai santri untuk meraih kesuksesan haruslah beroptimistis. Santri-santri rahimakumullah, sudah tahu atau belum Mbak yang dimaksud optimis itu apa? Kenapa Mbak Us? Optimis merupakan kecerdasan emosional yang bisa menjadi bekal untuk meraih karir cemerlang dan mencapai kesuksesan lebih besar dalam hidup seseorang. Orang optimis juga meyakini bahwa kebahagiaan kita ada di tangan sendiri. Dengan begitu juga kita tak akan menyalahkan diri kita sendiri ketika hal buruk terjadi. Adanya kita semua di pondok pesantren menuntut ilmu harus didasari dengan kesabaran jika kita menginginkan kesuksesan. Harus bersabar atas segala cobaan ataupun rintangan yang berada di dalamnya. Dengan adanya cobaan dari Allah, itu membuat kita menjadi lebih baik. Allah menguji kita karena Allah ingin tahu sejauh mana kesabaran kita dalam menghadapinya. Terkadang saat kita sedang semangat dalam mengaji atau belajar,
pasti ada hal lain yang membuat kita merasa sulit. Entah itu ekonomi, masalah teman, masalah keluarga, masalah kamar, atau pelajaran belum masuk. Contohnya ekonomi. Kadang orang tua kita merasa keberatan membayar iuran atau syariah. Lalu kita disuruh berhenti belajarnya. Akhirnya kita gagal untuk meraih kesuksesan. Untuk itu janganlah berhenti menuntut ilmu karena keterbatasan ekonomi. Dan untuk itu kita harus pandai juga berpikir positif dan optimis untuk bekal kita menuju kesuksesan. Seperti hikayah Nabi dalam Al-Quran yang sudah tertera di atas tadi yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'hu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa mad'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Al-ayah. Artinya, Nabi perang didampingi pengikutnya yang bertakwa. Beliau lemah karena bencana yang menimpanya. Beliau tidak patah semangat dan tidak pula menyerah. Beliau selalu optimis demi meraih kesuksesannya. Dan Allah mencintai orang-orang sabar. Seperti halnya kita naik gunung, pasti kita harus melewati jalan terjal dan berliku. Begitu juga jika kita ingin sukses, kita juga harus dapat melewati hal apapun di dalamnya. Karena ketahuilah Allah pun telah berfirman dalam kitab suci Al-Quran, Inna ma'al usri yusra, bahwa setelah kesukaran pasti ada kemudahan. Tak ada yang selalu hidup sukar dan tak ada pula yang selalu hidup mudah. Coba kita perhatikan dan fikirkan. Hampir setiap buah mempunyai banyak biji, misalnya pepaya, melon, jeruk. Mengapa Allah menciptakan begitu banyak biji untuk satu buah? Coba pikirkan dan renungkanlah. Santri-santri rahimakumullah, pun ngertes dereng, Mbak? Dikarenakan apa? Hal ini bisa jadi merupakan cerminan kemurahan Allah yang mengganti satu buah dengan calon buah lainnya. Ini mungkin juga karena apabila kita bercocok tanah, tidak semua benih itu akan berhasil tumbuh. Contohnya, pada saat kemarin melaksanakan lomba musabaqah qiraatul kitab, kita semua sudah bersungguh-sungguh mempelajarinya karena ingin menggapai impian. Tetapi pada saat membaca, ia mengalami ada yang gak bisa lalu gagal. Oleh karena itu, janganlah patah semangat, kita harus lebih optimis. Harus yakin kalau kita pasti bisa. Nyanyi gede ge, Mbak. Kaum muslimin, kaum muslimat, marilah kita senantiasa tingkatkan iman, tingkatkan takwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita jauhi, kita hindari semua larangan Allah. Kita taati, kita patuhi semua perintahnya. Itulah kunci bahagia dunia sampai akhirat. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Itulah kunci bahagia dunia sampai akhirat. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Apabila terdapat kesalahan kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.